Pemirsa, kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tadi saya katakan bahwa Allah berjanji untuk selalu memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang berada dalam pencobaan. Pencobaan bagi kita itu merupakan pencobaan-pencobaan biasa. Penderitaan bagi kita itu merupakan penderitaan-penderitaan yang biasa, tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Hal itu didukung dalam 1 Korintus 10 ayat 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai itu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan-penderitaan, berbagai tantangan yang kita hadapi, Allah bilang itu merupakan pencobaan dan penderitaan yang biasa saja. Penderitaan yang sesungguhnya kita sanggup untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan dan penderitaan itu. Tetapi ketika kita lolos menghadapi pencobaan-pencobaan itu, satu hal saja yang harus kita lakukan dalam hidup kita, yakni percaya kepada Kristus. Kalau kita tidak menaruh kepercayaan kepada Kristus, maka yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan berlalu. Malahan selalu tercipta dalam kehidupan kita, bahkan menjadi setan untuk kehidupan kita. Tetapi ketika dalam pencobaan-pencobaan itu lalu kita berharap kepada Kristus, memasrahkan diri kepada Kristus, memohon bantuan Roh Kudus untuk menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi, maka kita disebut sebagai orang yang percaya, orang yang beriman akan Yesus Kristus. Ada jalan keluar bagi kita ketika kita berada dalam permasalahan-permasalahan hidup. Dan Tuhan bilang, jangan takut ketika engkau menghadapi berbagai macam permasalahan. Karena ketika engkau menghadapi permasalahan hidup yang engkau alami dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, maka di situ Allah akan hadir dan berkarya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi. Bagaimana supaya kita bisa menang melawan pencobaan iblis? Cara terbaik adalah harus melekat pada Tuhan dan senantiasa tinggal dalam firman-Nya. Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan yang luar biasa bagaimana melawan pencobaan itu. Ketika sedang dicobai iblis, tak henti-hentinya Yesus menggunakan firman Allah sebagai senjata, sebagai pedang roh untuk mematahkan setiap tipu muslihat iblis. Sebagaimana tertulis, itulah istilah yang kita dengarkan dalam bacaan tadi. Ketika iblis mencobai Yesus, Yesus selalu katakan, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis itu Yesus mau mengingatkan kita bahwa dia sesungguhnya taat kepada Bapaknya. Dia tahu bahwa Bapaknya tidak akan pernah meninggalkan akan penderitaan dan pencobaan yang ia alami. Ketika sedang dicobai, sebagaimana tertulis, selama 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun. Di mana kesempatan ini tidak disia-siakan iblis untuk mencobai dia. Iblis mengambil kesempatan untuk mencoba Yesus. Tetapi kita tahu Yesus itu adalah orang yang berkuasa. Yesus itu adalah orang yang mampu untuk mematahkan segala pencobaan dari iblis. Bahkan kita lihat dalam bacaan tadi, 3 kali Yesus membalas serangan iblis itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. 3 kali Yesus berusaha untuk melemahkan, iblis berusaha untuk melemahkan Yesus dengan harapan dia gagal menggenapi rencana Bapa dalam hidupnya. Agar dia tidak berbalik dari jalan yang sudah ditentukan oleh Bapaknya. Iblis mau supaya Kristus tunduk kepada dia. Tetapi
itu tidak gampang dan tidak mudah bagi Kristus. Karena Kristus itu adalah sang pemenang. Kristus itu adalah sang pemenang dari segala berbagai macam pencobaan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan akan acara ini, apakah kita sanggup untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghantui akan kehidupan kita di dunia? Apakah kita bertindak sebagai Yesus untuk mampu melawan kata-kata duniawi yang begitu kejam? Sebagai manusia biasa, pasti kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang besar yang dimana mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimana kita melakukan dan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang besar. Sedangkan untuk menaruh percaya kepada Kristus saja sangat minim, sangat berkurang. Manusia memang penurut, tetapi daging lemah. Tadi saya katakan kita diatur oleh daging. Daging yang mengatur kita sehingga kita melawan akan kehendak Kristus. Firman itu hidup dan berkuasa karena itu adalah perkataan Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia dan menjadi kekuatan bagi kita. Kuasa itu semakin nyata bila kita memperkatakan firman itu dengan iman. Dengan iman, saya percaya kepada Kristus. Di zaman sekarang, dalam tanda kutip, seorang Kristen mengangkat dada. Ya, mengatakan saya percaya kepada Kristus, saya punya Kristus, saya dekat dengan Kristus. Tetapi sikap dan perbuatannya itu tidak menciri khaskan bahwa ia dekat bersama dengan Kristus. Ya, jadi perbuatan kita tidak sejalan dengan perkataan kita. Kita berkata lain, tetapi tindakan kita juga berkehendak lain. Itulah manusia daging, manusia yang penurut dengan hawa nafsu dunia. Umat yang terkasih dalam Kristus belajar dari perjanjian lama, orang yang menghormati Tuhan dengan cara memberikan persembahan terbaik. Di depan altar atau mezbah Tuhan, seorang imam akan mempersembahkan persembahan terbaiknya kepada Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita bahwa apa yang semestinya kita persembahkan kepada Tuhan? Apakah kita persembahkan harta kekayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita persembahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan? Apakah kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan? Itu menjadi pertanyaan yang rancu yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Menjadi tanda tanya besar. Mana yang harus kita persembahkan kepada Kristus? Mana yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Dari harta yang kita miliki, mana yang kita berikan kepada Kristus dan mana yang kita pergunakan di dunia? Menjadi tanda tanya bagi kehidupan manusia dan kadang manusia tidak mampu untuk memutuskan, mengambil keputusan yang terbaik. Umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita harus persembahkan kepada Tuhan adalah pertama-tama untuk memberikan persembahan terbaik dalam hidup kita. Kita perlu mengakui dengan sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, maka yang harus kita persembahkan kepada Tuhan adalah hidup kita. Hidup dengan tindakan-tindakan yang benar yang harus kita tunjukkan kepada Kristus. Hidup dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang ajaib yang kita tunjukkan kepada Kristus. Supaya Kristus itu senantiasa dekat dan ada dalam kehidupan kita. Kristus bekerja dalam kehidupan kita apabila kita mengandalkan Kristus. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Kristus, maka Kristus tidak akan hadir dalam kehidupan kita untuk menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi.
Pengakuan ini dibenarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Karena ini adalah awal dari relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan bilang ini baru awal, ya. Kita menaruh harapan kepada Kristus, ini merupakan awal bagi kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Kristus. Umat yang terkasih, kita akan kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik setelah pesan-pesan berikut ini.